Laporan Praktikum Keberagaman Komunitas dengan nama Muhammad Rio Pratama, NIM 2402030 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia atau biasa disingkat dengan ITP 2I. Latar belakang. Apabila seseorang hendak memberikan suatu komunitas khusus dalam daerah yang terbatas dan wilayahnya mudah dicapai, biasanya orang tersebut tidak akan membuat sensus komunitas secara lengkap. Namun sebagai gantinya cukup dengan menggunakan metode sampling pada lahan di mana suatu komunitas biasanya hadir. Jika sampling dilakukan secara hati-hati dengan metode yang benar, maka seorang peneliti akan merasa yakin dalam mengeksplorasi data-data sampel tersebut untuk memperkirakan nilai parameter sejati untuk seluruh komunitas. Komunitas yang juga biasa dikenal dengan biocenos adalah berbagai jenis organisme yang merupakan bagian dari suatu unit ekologis. Yang dimaksud sebagai unit ekologis di sini adalah suatu satuan lingkungan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk hidup, yang antara sesama makhluk hidup tersebut membentuk interaksi timbal balik yang saling mempengaruhi. Tumbuhan dan hewan dari berbagai jenis yang hidup secara alami di suatu tempat membentuk suatu kumpulan yang di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kumpulan ini terdapat pula kerukunan untuk hidup bersama serta hubungan timbal balik yang menguntungkan, sehingga dalam kerukunan ini tercipta suatu derajat keterpaduan. Kelompok yang seperti ini secara bersama telah menyesuaikan diri dan memenuhi suatu tempat yang alami disebut sebagai komunitas. Komunitas dari suatu ekosistem memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya karakternya adalah keragaman jenis organisme yang menjadi penyusunnya. Namun keragaman komunitas suatu ekosistem dinyatakan tidak hanya cukup menyebut jenis organisme, kecuali dilengkapi dengan informasi tentang banyaknya individu setiap populasi atau jenis organisme yang menjadi penyusunnya. Komposisi atau karakteristik keragaman ditentukan oleh banyaknya spesies organisme dan perbandingan jumlah individu tiap spesies dengan jumlah individu seluruh spesies. Keragaman komunitas biasanya ditentukan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memahami keragaman komunitas suatu ekosistem tertentu melalui indeks keragaman, indeks dominasi, dan indeks kemerataan. Alat dan bahan. Alat: 1. Meteran, 2. patok, 3. tali rafia, 4. jaring serangga. Bahannya adalah ekosistem yang banyak atau alam yang tersedia. Cara kerja: 1. Menyediakan plot yang berukuran 1x1 meter. 2. Meletakkan plot tersebut pada suatu lokasi tempat secara acak, lalu membiarkan selama 2 menit. 3. Menangkap jenis serangga yang terbang dan menggunakan jaring, dan menghitung serangga yang ada di permukaan serta menghitung serangga yang terdapat dalam plot tersebut. 4. Mengulangi percobaan sebanyak 10 kali. 5. Mencatat seluruh hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Meletakkan plot tersebut ke lokasi.
pengamatan. Pada plot pertama, terdapat 4 spesies. Yang pertama, semut peluru. Itu berjumlah sekitaran 5. Semut hitam, jumlahnya 12. Kupu-kupu belerang biasa, jumlahnya 1. Dengan belalang daun, jumlahnya 3. Dan pada plot kedua, terdapat 4 spesies. Kokopet dengan jumlah 1, semut peluru dengan jumlah 5, semut hitam jumlah 9, dengan belalang daun dengan jumlah 1. Dan pada plot ketiga terdapat 4 spesies. Yang pertama, semut gila kuning dengan jumlah 7, belalang daun jumlah 1, semut hitam jumlah 8, dengan belalang kukus hijau jumlahnya 1. Dan pada plot keempat terdapat 3 spesies. Yang pertama, semut hitam dengan jumlah 10, kokopet dengan jumlah 2, dan semut peluru dengan jumlah 7. Dan pada plot yang terakhir atau plot kelima terdapat 5 spesies. Pertama, belalang kayu dengan jumlah 1, semut peluru dengan jumlah 3, kumbang koksi dengan jumlah 2, capung dengan jumlah 1, dan belalang daun dengan jumlah 2. Nah, setelah itu kita rata-ratakan. Semut gila kuning berjumlah 7 spesies dengan rata 1,4. Belalang daun 7 spesies dengan rata-rata 1,4. Semut hitam 39 spesies dengan rata-rata 7,8. Belalang kukus hijau 1 spesies dengan rata-rata 0,2. Belalang kayu 1 spesies dengan rata-rata 0,2. Semut peluru dengan jumlah spesies 20 dengan rata-rata 4. Kumbang koksi jumlah spesies 2 dengan rata-rata 0,4. Capung dengan spesies 1 rata-rata 0,2. Kokopet dengan jumlah spesies 3 dengan rata-rata 1,5. Kupu-kupu belerang biasa jumlah spesies 1 dengan rata-rata 0,2. Pembahasan gambar tabel dari 5 plot yang berisi berbagai spesies serangga. Dapat kita ketahui bahwa berdasarkan adanya variasi keberagaman komunitas serangga di setiap plot. Setiap plot menunjukkan adanya spesies yang berbeda-beda dalam jumlah yang berbeda pula. Spesies yang paling dominan adalah semut hitam karena spesies semut hitam sering kita dapati di plot lainnya. Plot 1 terdapat semut hitam yang lebih dominasi dengan jumlah 12. Semut peluru jumlah 5, kupu-kupu belerang biasa jumlahnya 1, dengan belalang jumlahnya 1. Pada plot kedua terdapat kokopet jumlahnya 1, semut peluru 5, semut hitam berjumlah 9, belalang daun berjumlah 1. Pada plot ketiga terdapat semut gila kuning dengan jumlah 7, belalang daun dengan jumlah 1, semut hitam dengan jumlah 8, belalang kukus hijau dengan jumlah 1. Pada plot keempat terdapat semut hitam dengan jumlah 10, kokopet dengan jumlah 2, semut peluru dengan jumlah 7. Pada plot 5 terdapat belalang kayu dengan jumlah 1, semut peluru dengan jumlah 3, kumbang koksi dengan jumlah 2, capung dengan jumlah 1, belalang daun dengan jumlah 2. Spesies semut hitam paling sering ditemukan, menunjukkan mereka memiliki toleransi yang baik terhadap lingkungan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa keragaman komunitas bisa ditemukan di beberapa plot yang berbeda. Dan berdasarkan pengamatan, komunitas yang paling sering ditemukan adalah komunitas semut dengan beragam jenis. Hal itu menunjukkan bahwa setiap ekosistem tumbuhan pasti mempunyai komunitasnya.